Halo guys, welcome back to Korea Ramit. Jadi minggu ini aku ada satu ujian, sudah minggu depan ada dua di hari yang sama, stres juga aku. Terus minggu depannya lagi itu satu terakhir, habis itu aku selesai dan sudah tidak ada lagi ujian ataupun tugas sebagai seorang mahasiswa. Oke, itu update tentang hari-hariku sekarang ini. Nah, video kali ini aku mau ngomong tentang pekerjaan yang disukai atau yang pekerjaan apa sih yang orang Korea itu suka pekerjaan apa sih? Nah, itu yang mau aku bahas. Oke, langsung kita mulai. Sebelum tak mulai, tak ceritakan dulu ya. Jadi orang Korea itu ada dua pekerjaan yang paling disukai, yaitu yang pertama adalah bekerja di perusahaan yang besar, dan yang kedua adalah bekerja sebagai pegawai negeri. Perusahaan besar itu yang kayak apa? Perusahaan besar itu ya kayak Samsung, LG, Kia, Hyundai, apa lagi ya, Korean Airlines, Daehanangong, terus ya pokoknya perusahaan-perusahaan besar lainnya yang kalian tahu. Nah, sedangkan pegawai negeri itu bisa jadi kayak polisi, tentara, guru, dan sebagainya. Oke, jadi dua pekerjaan ini adalah dua pekerjaan yang paling disukai sama orang-orang Korea. Nah, sekarang tak bandingkan kenapa bekerja di perusahaan besar itu bagus sama kenapa bekerja sebagai pegawai negeri itu bagus. Yang pertama, mari kita bicara tentang gaji. Nah, gaji gimana? Untuk gaji sebenarnya bekerja di perusahaan besar itu gajinya lebih tinggi dibandingkan menjadi pegawai negeri. Sama halnya kayak di Indonesia sepertinya. Jadi kalau kerja di perusahaan besar gajinya itu bisa mulai dari 2,1 juta won sampai ya ke atas, itu mulai untuk yang baru mulai dapat pekerjaan. Sedangkan pegawai negeri itu gajinya bisa mulai dari 1,8 juta won. Jadi lebih kecil kan ya, meski perbandingannya nggak terlalu besar. Dirupiahkan berapa? Ditambahin 01 di belakang, jadi kayak 18 juta, 21 juta kayak gitu. Kalau pekerjaannya gimana? Tentu dua-duanya stres, tapi bekerja di perusahaan besar itu jauh lebih stres karena jumlah pekerjaan yang lebih banyak, dan juga kalau bekerja di perusahaan kan pekerjaannya itu nggak habis-habis pokoknya ya. Jadi tentunya bekerja di perusahaan besar lebih stres. Alasan lainnya adalah ada lembur dan sebagainya, sedangkan sebagai pegawai negeri itu hampir nggak ada, bisa dibilang nggak ada. Itu untuk stresnya. Kestabilan, kalau sebagai pegawai negeri itu sebenarnya nggak bakal dipecat, dan juga ya selama kita kerjanya dengan benar nggak bakal dipecat, dan juga ada uang pensiun, juga ada pesangon yang ya jadi jadi kalau udah jadi pegawai negeri itu kayak masa depan itu udah kayak terjamin lah, sudah bakal aman gitu loh, nggak usah terlalu khawatir. Sedangkan kalau bekerja di perusahaan besar gaji bisa lebih besar, apalagi naik jabatan lumayan tinggi, gajinya besar. Tapi ketika udah masuk mulai umur 50-an atau deket-deket pensiunan, nah itu mulai deg-degan ya. Kebanyakan banyak yang dipecat dan hanya beberapa yang bisa tinggal di perusahaan seperti itu. Nah, kalau kalian sendiri mau bekerja di mana, perusahaan besar atau pegawai negeri, itu adalah pilihan. Nggak bisa dibilang yang satu jauh lebih baik daripada yang lain, tapi ini hanya merupakan sebuah pilihan. Oke? Nah sekarang ayo kita lihat pilihannya siswa-siswi SD, SMP, SMA Korea. Orang Korea itu lebih milih pekerjaan yang kayak apa? Oke, kita tunjukkan. Nah, ini labelnya SD, SMP, SMA, bisa dilihat kan ya. Jadi ini merupakan hasil survei di tahun 2016. Juara satu semuanya adalah guru alias pegawai negeri, dan di setiap pekerjaannya hampir di semua kategori kita bisa menemukan polisi dan tentara juga, yang juga pegawai negeri tentunya. Nah, ini jelas banget bahwa sekarang zamannya pegawai negeri. Jadi orang-orang Korea itu semua pada ingin menjadi pegawai negeri karena stabil dan juga stres yang jauh lebih rendah, meskipun gajinya lebih kecil sedikit, tapi masa depan lebih terjamin. Nah, kalian tanya seberapa sih
Jadi aku pengen nunjukkan seberapa ya. Jadi aku pengen nunjukkan kepada kalian sebenarnya seberapa sih mereka itu pengen jadi pegawai negeri. Nah, cari-cari, jadi kebanyakan sekarang itu banyak yang milih nggak kuliah, malah mempersiapkan diri untuk menjadi pegawai negeri. Itu yang umur 18-19 itu siap-siap menjadi pegawai negeri. Karena banyak yang mulai berpikir aku ke kuliah itu berbayar, habisnya lulus kuliah pun nggak tentu ada lowongan pekerjaan. Jadi mendingan aku sekarang nyari kerja dan kuliah nanti bisa lah aku bisa ada kerja atau gimana. Seperti itu. Yang kedua, banyak juga yang udah masuk di perusahaan besar, tapi karena merasa, wah aku tahun depan dipecat gimana ya? Misalnya perusahaan ini bangkrut gimana ya? Karena ekonomi sekarang itu cukup labil, banyak yang bangkrut, terus naik turun, sehingga orang-orang yang sudah dapat pekerjaan di perusahaan besar pun kadang mereka mempersiapkan diri untuk menjadi pegawai negeri. Jadi kalian bisa lihat anak-anak muda pun ingin jadi pegawai negeri, yang sudah dapat pekerjaan di perusahaan besar pun ingin jadi pegawai negeri. Terus dibandingkan kuliah lebih memilih menjadi pegawai negeri. Jadi zaman sekarang itu orang Korea lebih mencari pekerjaan yang stabil, nggak mau ngambil risiko terlalu besar. Bukan berarti pekerjaan sebagai karyawan perusahaan besar itu nggak keren atau nggak ada yang mau. Banyak yang mau juga karena gajinya lebih besar juga, tapi juga banyak banget yang pingin menjadi pegawai negeri. Padahal dulu ya katanya ya, waktu zamannya aku belum lahir itu orang-orang pada nggak mau jadi pegawai negeri. Katanya yang jadi pegawai negeri itu yang bodoh-bodoh gitu, yang nggak ada kerjaan katanya sih. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kalau menurut kalian di Indonesia itu orang-orang lebih pengen jadi pegawai negeri atau pengen menjadi karyawan di perusahaan besar? Komen di bawah ini, subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kamu, dan juga mohon doa biar ujianku bisa berjalan dengan baik ya. Dan juga tolong follow Instagram, karena mungkin kedepannya aku itu bakal ngepost banyak pertanyaan-pertanyaan di situ mengenai pendapat kalian tentang video-video atau tentang konten-konten yang mau aku buat. Jadi tolong follow Instagram. Bagi yang sudah follow, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye bye.